Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya adalah thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Mughirah bin Bardizbah bin Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bab yang ke-16, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari bab yang ke-15. Kita akan memasuki bab yang ke-16, yaitu babu bukail walidain. Ya, bab di sini kita akan mempelajari tentang bab tangisannya kedua orang tua kita. Taib, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Mu'az qala, ya, haddatsana Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mikhraq, dari Ziyad bin Mikhraq, an Taisalah, dari Taisalah, annahu sami'a Ibnu Umar, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Ibnu Umar yaqul, berkata, bukaul walidaini minal uquq wal kabair, ya, termasuk di antara dosa besar dan kedurhakaan terhadap orang tua adalah membuat orang tua kita menangis, ya. Jadi kata beliau, bukaul walidain, tangisannya kedua orang tua kita, minal uquq adalah bentuk kedurhakaan, wal kabair dan bentuk dosa besar. Jadi siapa saja di antara kita, mohon maaf, yang pernah membuat orang tuanya menangis dengan alasan apapun itu, maka segeralah kita meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa di antara bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua adalah membuatnya menangis. Ya, ini bentuk kedurhakaan. Ya, jadi kalau tidak salah waktu itu pernah ada dari akhwat juga yang bertanya dua pekan yang lalu kalau tidak salah, bagaimana hukumnya membuat orang tua menangis? Ya, maka kita katakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar dalam bab ini. Bab ke-16 ini beliau mengatakan bahwa di antara bentuk kedurhakaan terhadap orang tua dan termasuk daripada salah satu dosa besar adalah membuat orang tua kita menangis. Ya, banyak mungkin di antara kita yang telah membuat orang tuanya menangis. Tapi itu sudah masa lalu. Ya, qadarullah. Sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Ada aja sebabnya. Kadang-kadang masalah sepele, orang tua kita maunya begini, kita maunya begitu. Ya, orang tua kita nyuruhnya begini, kita tidak mau. Orang tua kita melarang begini, kita tetap ngotot melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya apa? Menangislah orang tua kita karena kita. Ini adalah merupakan bentuk kedurhakaan terhadap orang tua kita dan salah satu dosa besar. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Baik. Kemudian kita lanjut ke bab 17. Bab da'watil walid. Bab tentang doa orang tua. Ya, bab tentang doa orang tua. Nah, di bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun lahunna." Ada 3 doa kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang mustajab, yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 doa tersebut adalah yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jadi hati-hati ya terhadap doanya orang yang terzalimi. Kita nggak tahu orang yang pernah kita zalimi mendoakan keburukan atas kita atau tidak, kita tidak tahu. Makanya caranya adalah kurang-kurangi menzalimi orang lain. Kalau memang kita nggak bisa, ya belum bisa misalnya, belum bisa menghilangkan kezaliman kita 100% terhadap orang lain, kurang-kurangi menzalimi orang lain. Ya, ketika kita hendak mengucapkan kata-kata terhadap orang lain, kita pikirkan terlebih dahulu, apakah kata-kata saya tersebut menyakiti orang lain? Ketika kita hendak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan orang lain, kita pikirkan dulu, ya apakah sesuatu yang akan kita lakukan ini, apakah nantinya akan menyakitkan orang lain? Ya, karena pernah juga kita jelaskan juga bahwasanya ada diwan kata Rasulullah SAW, la yatrukullah. Ada diwan, ada catatan yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman apa itu? Kezaliman yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya, dan yang lebih parah lagi jika orang yang kita zalimi tersebut mendoakan keburukan atas kita, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penghalang. Enggak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun dengan orang yang fajir, pelaku kemaksiatan, pelaku orang-orang fasik. Bahkan kata Rasulullah SAW, hatta law kana kafiran, sampai orang yang terzalimi itu kafir. Orang kafir nih. Ya, tapi kita zalimi misalnya, udahlah, dia kan Yahudi, dia kan Nasrani, dia kan nggak usah disebutin ya, udah tipu aja gitu. Ya, hati-hati. Kalau dia sampai berdoa keburukan atas kita, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hatta dia pelaku maksiat, hatta dia orang kafir sekalipun, ketika dia terzalimi dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya doa keburukan atas orang yang menzaliminya, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya la hubban lil kafir. Ketika Allah mengabulkan doanya orang kafir ketika dizalimi, bukan berarti dia cinta, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang zalim. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap orang zalim, enggak. Akan tetapi hubban lil adli, itu karena keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai keadilan, maka orang yang terzalimi ini harus mendapatkan keadilan dari orang yang menzaliminya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, karena kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hakimun adilun, adalah hakim yang maha adil. Ya, jadi hati-hati. Ini ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata, apalagi kalau orang nggak paham agama, orang nggak paham syariat, orang nggak kenal sunnah, biasanya orang yang terzalimi itu,
ya, itu biasanya terucap kata-kata yang tidak enak. Ya, coba ada perhatikan, gak usah saya sebutkan. Ada beberapa instansi di negeri kita ini, ya, mungkin antum lihat suka menzalimi orang dan biasanya dapat sumpah serapah, ya, dari orang-orang yang dizalimi, dan subhanallah terlihat apakah menjelang kematiannya, sebelum kematiannya, itu biasanya mereka mendapatkan sesuatu yang diucapkan oleh orang yang dizalimi tersebut. Ini hati-hati makanya, karena doanya orang yang terzalimi itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya copot aja ya. Taib, kita lanjutkan. Yang kedua, wada'watul musafir. Doanya orang yang kondisi safar. Ya, kita lagi dalam bepergian, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah momen di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini pembahasan kita. Wada'watul walid ala waladihi. Di sini Rasulullah SAW mengatakan yang pertama, dakwatul walid, dakwah doa bapak. Ya, doa bapak, al-walid itu kan bapak. Kalau ibu al-walidatu, ya. Kalau dakwatul walidi doanya ayah. Kalau ibu dakwatul walidati, kan seperti itu. Ya, kenapa Rasulullah SAW sini mempergunakan ayah? Kenapa tidak ibu? Ada yang tahu nggak? Kalau doa ayah saja dikabulkan, maka bagaimana dengan ibu? Kan standarnya seperti itu. Seperti misalnya pernah juga kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, ya, wala taqul lahuma uffin. Ya, jangan berkata kepada keduanya gitu. Ya, itu standar sekali tuh karena itu yang banyak kita lakukan. Ini gitu, enggak, gitu kan, seperti itu. Kalau seperti itu saja tidak boleh, maka bagaimana lagi dengan yang di atasnya, ya. Taib, yang pertama. Yang kedua, di sini Rasulullah mengatakan da'watul walidi ala waladihi. Jadi da'watun ala, mempergunakan kata ala. Kalau ala, da'watun ala itu artinya doa keburukan. Ya, biasanya kalau doa kebaikan itu bukan dakwatun ala, tapi dakwatun lahu. Kalau ini kan ada ulaka gitu kan, ada Allah lakal khair gitu kan, seperti itu. Tapi kalau ada yang mengatakan ada Allah alaik, wah itu hati-hati. Itu artinya dia mendoakan apa? Keburukan. Nah, di sini Rasulullah SAW mempergunakan kata wada'watul walidi ala waladihi. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah doa keburukan, doa keburukan orang tua terhadap anaknya. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati kalau orang tua kita mendoakan keburukan terhadap kita. Nah, di sini juga, karena saya yakin di sini juga banyak orang tua, hati-hati mengucapkan sesuatu yang tidak enak terhadap anak kita. Ya, karena kenapa? Doa kita sebagai orang tua, doa keburukan terutama terhadap anak kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terucap kata-kata yang tidak bagus, ya, keluar dari mulut kita untuk anak kita, karena boleh jadi pada saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang anaknya subhanallah bandel sedikit, udah teriak-teriak bandel kamu, akhirnya di belakang hari anaknya bandel tidak terkendali. Dia kemudian lari ke sana kemari, bertanya, konsultasi ke sana kemari. Bagaimana anak saya kok bisa bandel seperti ini? Padahal dia nggak sadar bahwa dulu dia sendiri yang pernah mendoakan anaknya, ya, dengan doa keburukan. Akhirnya anaknya tersebut benar-benar menjadi bandel. Ya, taib. Kemudian hadis yang kedua, ya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ayyash bin Al-Walid. Telah menceritakan kepada kami Ayyash bin Walid. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdul A'la. Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la. Qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Ishaq. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq. An Yazid bin Abdullah bin Qusaid. Dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid. An Muhammad bin Shurahbil. Dari Muhammad bin Shurahbil, akhi Bani Abdiddar. Ya, saudaranya Bani Abdiddar. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Jadi hadis ini datang dari sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang bayi pun dari kalangan manusia yang dapat berbicara semasa dalam
ayunan, dalam buaian. Artinya kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun bayi yang bisa berbicara, ya, kecuali kata Rasulullah SAW. Jadi hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 2 bayi yang bisa bicara, ya, 2 bayi yang bisa bicara. Anak kita ada yang usia 4 tahun aja, ada yang belum bisa bicara, ya, belum bisa mengucapkan kata-kata. Ada anak yang seperti itu. Perhatikan, ini bayi, ya. Ini bayi kata Rasulullah, ada 2 bayi kata Rasulullah dalam hadis ini yang bisa berbicara. Siapa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bayi yang bisa berbicara itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa pada saat beliau masih bayi itu bisa berbicara. Kapan beliau berbicara? Antum bisa baca kisahnya dalam surah Maryam. Ya, antum coba buka mungkin sekitar ayat 27 ya. Selanjutnya itu di situ diisyaratkan. Ya, karena kenapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada saat itu ketika beliau dilahirkan, ya, Maryam alaihissalatu wassalam itu dituduh sama kaumnya, dituduh yang enggak, ya. Karena kan kita tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke Maryam, gitu kan, seperti itu. Nah, pada saat Maryam alaihissalatu wassalam mendapatkan anak, ya, beliau sudah mendapatkan anak, kita tahu nggak ada suaminya. Maka ketika dibawa pulang ke kampungnya, dia melahirkan di luar. Kalau kayak kita pergi ke suatu tempat terpencil gitu, ya. Nah, pulang dia bawalah bayinya tersebut. Maka orang-orang kampung bertanya, ya, orang-orang kampung mengatakan, wahai Maryam, bapakmu itu bukan orang yang buruk, ya. Bapakmu itu track recordnya orang-orang yang soleh, bukan orang yang buruk, bukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian ibumu, ya, bukanlah seorang wanita, mohon maaf, pezina. Ya, orang beliau adalah orang baik, orang soleha. Ya, kok kamu bisa seperti ini? Maka apa tindakan Maryam alaihissalatu wassalam pada saat itu? Fa asyarat ilaih. Maka beliau pun menunjuk kepada bayinya tersebut. Ya, jadi beliau memang tidak mau berkata-kata. Ya, jadi diajak ngobrol sama kaumnya. Ini kok bisa? Kamu nggak punya suami kok melahirkan, kan seperti itu. Ya, ayahmu orang baik-baik, ibumu orang baik-baik, ayahmu bukan orang yang pelaku maksiat, kemudian ibumu juga bukan seorang pezina. Kok bisa kamu mendapatkan anak tanpa suami? Fa asyarat ilai. Maka Maryam alaihissalatu wassalam menunjuk kepada Nabi Isa yang masih orok, masih bayi merah pada saat itu. Ya, maka kaumnya mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Ya, kamu ini aneh kalau bahasa bebasnya. Kamu ini aneh wahai Maryam, kok bisa kamu menyuruh kami bertanya kepada seorang bayi? Mana bisa seorang orok bisa berbicara? Akan tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang masih orok, yang masih merah pada saat itu beliau dapat berbicara, ya. Itu antum bisa lihat dalam surah Maryam ayat 30. Beliau mengatakan, Nabi Isa mengatakan, yang masih orok pada saat itu, beliau mengatakan, qala inni abdullah, sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kitab kepadaku, alkitab kepadaku, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan saya seorang nabi. Ya, wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati aku aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Artinya dimanapun aku berada kelak aku akan memberikan manfaat kepada manusia dengan mengajarkan ilmu di antaranya, ya. Kemudian beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku bis-sholati, untuk menegakkan salat, waz zakati, dan mengeluarkan zakat, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup, ya. Ini di antara yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, atas kekuasaan Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala ketika Maryam alaihi salatu wassalam menunjuk kepada anaknya yang masih orok pada saat itu. Lalu kemudian ini yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang pada saat itu masih orok, ya, masih bayi pada saat itu. Taib, kita lanjutkan. Kila, kemudian ya, itu yang pertama ya, Nabi Isa. Kemudian wasahibu Juraiz, ya, wasahibu Juraiz, ya, bayi yang ada yang hidup di masa Juraiz, ya, seorang ahli ibadah.
seorang ahli ibadah, seorang pendeta pada saat itu. Kila, maka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma sahibu Juraiz?" Apa yang dimaksud dengan bayi dalam kisah Juraiz itu? Ya. Karena kalau Nabi Isa mereka sudah tahu, sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu sudah mengetahui. Akan tetapi sahibu Juraiz, ya, mereka nggak tahu siapa itu bayi sahibu Juraiz. Apa yang dimaksud dengan bayi dalam kisah Juraiz tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Juraizan kana rajulan rahiban fi sawma'ati lahu, fi sawma'atin lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Juraiz kana rajulan rahiban. Beliau adalah seorang pendeta atau seorang ahli ibadah. Ya, fi sawma'atin lahu, di tempat beribadahnya. Jadi kalau orang-orang dulu di Bani Israel itu, mereka kadang-kadang orang-orang ahli ibadah atau rahib atau pendeta itu, mereka membuat rumah ibadah yang terpencil. Ya, mereka biasanya i'tizal, meninggalkan manusia. Lalu kemudian mereka membuat semacam tempat ibadah, lalu di situ mereka fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya adanya di atas bukit seperti itu. Jadi intinya jauh dari keramaian, jauh dari manusia, mereka ber'i'tizal seperti itu, ya. Taib. Wa kana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ra'iya baqarin. Ya, dan adalah seorang pengembala kerbau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawi ila asfali sawma'atihi. Biasa berteduh di bawah tempat ibadahnya. Ya, jadi pada saat itu juga ada seorang pengembala sapi gitu kan, yang biasa berteduh di bawah di bawah tempat ibadahnya Juraiz, ya. Taib, wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Ya, wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah. Nah, pada saat itu ada seorang wanita yang wanita tersebut adalah penduduk kampung itu, ya. Takhtalifu ila ar-ra'i, sering datang dan pergi untuk menemui penggembala tersebut, ya. Mereka melakukan perbuatan maksiat, ya, mereka melakukan perbuatan tercela, ya, antara si wanita ini dengan pengembala sapi ini. Jadi mereka biasa melakukan al-fahisha, perbuatan keji. Mereka berzina seperti itu. Fa'atat ummuhu yauman faqalat, ya. Maka pada suatu hari ibunya Juraiz, ya, datang ke tempat ibadahnya Juraiz. Jadi ibunya datang mau mengunjungi, mungkin mau bawain makanan gitu kan, seperti itu. Atau mungkin ibunya ada perlu terhadap Juraiz, ya, kepada Juraiz. Kemudian faqalat, ibunya berkata, "Ya Juraiz." Ya, jadi ibunya berteriak dari luar. Ibaratnya kalau kayak kita rumah nih, misalnya ruangan, ya, kita lagi di sini, pintu tertutup, ibu kita teriak dari luar, kemudian manggil nama kita. Wa huwa yusalli. Pada saat itu posisinya Juraiz lagi dalam keadaan sholat, ya, sholat sunnah, ya. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli. Kemudian Juraiz berkata dalam hatinya, ini dalam kondisi dia sholat, ya. Kalau kayak kita misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba ibunya teriak dari luar, gitu kan, seperti itu. Beliau mengatakan dalam hatinya, ummi wa sholati. Beliau galau, ya. Beliau galau pada saat itu, ibuku atau sholatku. Apakah saya harus membatalkan sholatku, kemudian aku menemui ibuku, ataukah saya cuekin, saya biarkan ibu saya melanjutkan sholat saya. Jadi galau beliau. Ya, beliau mengatakan ummi wa salati. Apakah saya memilih melanjutkan sholat atau saya membatalkan sholat menemui ibuku? Ya, fara an yu'thira sholatahu. Akhirnya beliau pun melanjutkan sholatnya, mengutamakan sholatnya. Udahlah, ntar aja ibu deh, biarin gitu. Saya mau lanjut sholat dulu. Ya, karena dia mungkin menyangka bahwa ini urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu saya nomor 2 kan, seperti itu. Ya, boleh jadi beliau saat itu berpikir seperti itu, dan banyak juga di antara kita yang biasa berpikir seperti itu. Ya, ada orang yang kadang-kadang banyak melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain karena dia merasa itu wajib, gitu kan. Ya, akhirnya apa? Ibunya sendiri dicuekin, orang tuanya sendiri dicuekin. Orang lain mendapatkan perhatian lebih sementara ibunya dicuekin. Ada di antara kita seperti itu dengan harapan bahwa ini kan orang tua saya. Ya, akan tetapi kalau orang lain, masya Allah, pahalanya lebih besar. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ya, atau misalnya dalam permasalahan ibadah sunnah misalnya. Ya, udah dia kejar lah itu kemana-mana ibadah sunnah. Akan tetapi ibunya, orang tuanya, ibunya, ayahnya dia lupakan. Ya, dia tidak, baktinya kurang terhadap kedua orang tuanya karena melaksanakan ibadah sunnah, kan seperti itu. Ya, akhirnya
Farai ayu sirah salatahu. Dia pun memandang bahwa, berpendapat bahwa lebih baik saya utamakan sholat saya. Saya lanjutkan sholat saya. Tsumma sarahat bihi ats-tsaniyah. Kemudian ibunya teriak lagi, Jurais gitu. Dia panggil lagi anaknya dari luar. Faqala fi nafsihi, kembali dia berkata dalam hatinya, ummi wa salati. Galau lagi. Aduh, gimana ini? Apakah saya teruskan sholatku atau saya batalkan sholatku lalu kemudian saya bertemu dengan ibu saya? Ini yang kedua kalinya. Ya, fara'a ayu sira salatahu. Lagi-lagi dia melihat, dia memandang, ya, dia menganggap bahwa lebih bagus saya teruskan sholat saya. Tsumma sarahat bihi ats-tsalitsah. Kemudian ibunya berteriak yang ketiga kalinya. Dia panggil lagi. Mungkin ya suaranya lebih kencang. Kalau yang pertama kan pelan, yang kedua biasanya lebih kencang, yang ketiga mungkin lebih kencang lagi suaranya. Ya, faqala. Kembali beliau galau. Beliau mengatakan dalam hatinya, ummi wa salati. Apakah saya menemui ibuku, saya batalkan sholat lalu kemudian menemui ibuku, atau saya lanjutkan sholat saya? Fara'an yu'thira salatahu. Kemudian dia pun memilih untuk mengutamakan sholatnya, melanjutkan sholatnya. Ya, falamma lam yujibha. Tatkala tidak ada jawaban dari Jurais, ya, ibunya sudah mungkin berburuk sangka, ibunya ini anak kok kenapa nggak jawab gitu loh. Ya, kenapa nggak keluar menemui saya? Kenapa nggak jawab gitu? Nah, ini di sini juga kita kita mengambil pelajaran bahwa hati-hati terhadap kedua orang tua kita. Jangan buat orang tua kita berburuk sangka terhadap kita, lalu dengan buruk sangkanya itu akhirnya orang tua kita mendoakan keburukan atas kita. Hati-hati. Ya, hati-hati kalau bisa. Misalnya orang tua kita berburuk sangka karena ada perbuatan kita, ya, yang membuat ibu kita, orang tua kita berburuk sangka, usahakan klarifikasi, setelah itu jelaskan. Ya, kenapa kita melakukan satu perbuatan, misalnya jelaskan ke orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita berburuk sangka terhadap kita, lalu kemudian beliau pun mendoakan keburukan atas kita. Ya, nah falamma lam yujibha, tatkala tidak ada jawaban dari Jurais, qalat, akhirnya ibunya pun berkata, terucap perkataan yang buruk. Ya, perkataan yang tidak baik dari mulut sang ibu. Apa yang beliau katakan? La amatakallahu ya Jurais. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan engkau wahai Jurais hatta tanzura fi wajhil mumisat. Sampai kelak engkau melihat muka-muka wanita pelacur. Ya, subhanallah. Ya, ini mungkin ibunya biasa ngomong seperti itu, ya. La amatakallah ya Jurais. Semoga Allah tidak mewafatkan engkau wahai Jurais hatta tanzura fi wajhil mumisat, sampai engkau kelak melihat wajah-wajah wanita pelacur. Artinya, semoga nanti sebelum meninggal dunia engkau melihat wanita-wanita pelacur, muka-muka wanita pelacur. Ya, dan ini didengar oleh Jurais, ya, pada saat itu. Tsumman sarafat. Kemudian ibunya pun pergi. Dia tinggalkan itu Jurais, ya. Kemudian fa'uti al-maliku bitilkal mar'ati waladat. Ya, singkat cerita, wanita yang menjalin hubungan dengan siapa tadi? Pengembala sapi, akhirnya hamil. Ya, ini lihat bagaimana Rasulullah menceritakan satu kisah, ya, dengan pendek tapi masya Allah, ya. Kita bisa merangkai kisah tersebut. Nah, singkat cerita, ya, si wanita ini yang tadi yang menjalin hubungan, wanita kampung itu di situ yang menjalin hubungan dengan pengembala sapi tersebut hamil di luar nikah. Ya, inside, kecelakaan, ya. Taib. Fa'uti al-maliku bitilkal mar'ah waladat. Maka raja memerintahkan, ya, untuk mendatangkan wanita yang hamil tersebut. Ya, faqala. Kemudian raja bertanya, setelah dibawa di hadapan raja, dia bertanya kepada wanita tersebut, "Mimman?" Ini bapaknya siapa ini? Ya. Jadi raja bertanya kepada wanita ini bapaknya siapa ini? Qalat. Maka si wanita ini menjawab. Apa yang dijawab oleh wanita tersebut? Dia enggak mengatakan ayahnya anak ini, bayi ini adalah pengembala sapi. Dia enggak mengatakan seperti itu. Akan tetapi dia mengatakan min Jurais. Ya, anak ini hasil hubungan saya dengan siapa? Dengan Jurais. Ya, perhatikan. Wah, itu merah mukanya sang raja, kaget semua. Sang raja kaget, semua orang yang hadir pada saat itu kaget gitu. Ya kalau kayak kita aja sekarang gitu kan, seorang ustadz misalnya, tiba-tiba ada perempuan ditanya, "Loh, ini bapaknya siapa ini?" "Ustadz." Gitu. Kayak disambar geledek kan, gimana ya? Ya ustadz juga manusia sih gitu kan. Cuma gimana gitu ya? Ya kaget semuanya. Hah, Jurais gitu. Kaget. Ini kan ahli ibadah, seorang pendeta.
Ya, ahli ibadah, seorang pendeta kok bisa melakukan perbuatan tercela tersebut? Ya, maka raja mengatakan, asahibus sauma, Juraiz yang punya tempat peribadatan terpencil itu. Maka si wanita itu mengatakan dengan pede, "Naam, iya wahai raja." Ya, maka kemudian raja mengatakan, ihdimu sauma'atahu. Ya, dia nggak klarifikasi lagi, langsung percaya dengan perkataannya si wanita ini. Kemudian raja tersebut mengatakan, ihdimu sauma'atahu, hancurkan tempat peribadatannya. Ini kurang ajar ini. Ini tempat ibadahnya modus aja ini. Ya, ternyata dia melakukan kemaksiatan di tempat ibadahnya, kurang ajar ini Juraiz. Hancurkan tempat ibadahnya. Ya. Nah, kemudian fatuni bihi, kata raja, setelah kalian hancurkan tempat ibadahnya Juraiz, bawa ke hadapan saya Juraiz. Ya, fadarabu sauma'atahu bil fuus. Lalu kemudian mereka pun, para prajurit tersebut, menghancurkan tempat peribadatan Juraiz dengan mempergunakan kapak-kapak. Ya, taib. Kemudian ya, hatta waqa'at, sehingga rata dengan tanah. Ya, faja'alu yadahu ila unuki bihablin. Lalu kemudian Juraiz pun ditangkap, lalu kemudian kedua tangannya diikat di leher. Oh, diperlakukan seperti seorang kriminal gitu, ya. Tapi Juraiz nggak membantah, nggak berusaha membela diri pada saat itu. Beliau dengan tenangnya mengikuti arahan dari para prajurit tersebut, ya. Tsumman tulika bihi, kemudian beliau pun digiring, ya, digiring untuk menghadap kepada sang raja. Famarra bihi, perhatikan. Famarra bihi alal mumisat. Perhatikan, tatkala beliau digiring menuju tempatnya sang raja, menuju istana, ya, kata Rasulullah SAW, famarra bihi alal mumisat. Perhatikan, Juraiz melewati para wanita pelacur. Fara'ahunna fatabassama. Ya, kemudian Juraiz memandang kepada wanita pelacur ini. Fatabassama, kemudian beliau tersenyum. Ya, subhanallah. Ada yang tahu kenapa beliau tersenyum? Dia ingat doa ibunya. Ya, apa kata ibunya? La amatakallahu ya Juraiz hatta tanzura ilal munisat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan engkau hai Juraiz sampai kelak engkau melihat wajah-wajah pelacur. Ya, fatabassama. Beliau tersenyum. Ya, setelah melihat, beliau langsung ingat, subhanallah, doa ibu saya. Dia langsung ingat doa ibunya. Fatabassama, lalu kemudian beliau pun tersenyum, dan ini disaksikan oleh sang raja. Ya, taib. Wahunna yanzurna ilaihi finnas, dan wanita pelacur ini juga melihat, ya, si Juraiz ini, ya, berjalan di tengah-tengah manusia pada saat itu, di kerumunan orang pada saat itu. Faqala al-malik, lalu kemudian setelah sampai di hadapan sang raja, ya, raja tersebut bertanya, ma tazumu hazihi, wahai Juraiz, ya, ini siapa? Wanita ini siapa? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap wanita ini? Kamu apain wanita ini? Ya, kalau kayak kita mungkin bahasa bebasnya, kamu, ya Allah, saya tuh nggak nyangka. Kamu kan ahli ibadah, kamu pendeta, kok tega-teganya, kok bisa gitu loh. Kamu melakukan perbuatan tercela ini, kan seperti itu. Ya. Kalau mata zu'umu, ada apa? Ya, Juraiz nggak ngerti gitu loh. Nggak paham ada apa gitu. Beliau kan langsung ikut aja. Orang datang-datang prajurit tiba-tiba ngancurin tempat peribadatannya. Tiba-tiba beliau diringkus, dibawa, nggak nanya, nggak apa. Yang pasti yang beliau tahu bahwa ketika melewati tempat pelacur, dia melihat wajah-wajah mereka, itu aja yang dia tahu. Oh, ini doa ibu saya. Dia nggak tahu kalau dia dituduh seperti itu. Ya, mata zu'umu, wahai raja, memang apa? Ada apa dengan wanita ini? Ya, kalau kayak kita, ente nggak usah pura-pura bego deh, pura-pura bego lagi. Nah, udahlah, ngaku aja gitu kan kita. Apa yang saya harus akui? Apa yang saya harus katakan? Ini saya nggak kenal dengan wanita ini. Ya, maka raja tersebut berkata, tazumu anna waladaha minka. Kamu tahu nggak sih kalau si wanita ini, ya, mengatakan bahwa dia mendapatkan anak itu dari kamu. Anak ini adalah hasil hubungan engkau dengan dia. Ya, maka Juraiz berkata kepada wanita ini. Beliau bertanya, anti tazumin? Oh, begitu. Kamu nuduh saya gitu. Kamu pikir bahwa anak ini, ya, hasil daripada saya gitu. Ya, maka si wanita ini dengan pedenya mengatakan, iya, naam. Ya, nggak ada saksi. Ya, nggak ada saksi, nggak ada menyaksikan, kan seperti itu. Taib. Kemudian Juraiz mengatakan, aina hadas sagir? Mana bayinya? Mana bayinya? Bawa sini bayinya. Ya, kalau mereka berkata, huwa dha fi hijriha, itu yang ada di pangkuannya. Ya, itu yang dia gendong. Ya, fa akbara ilai. Lalu kemudian Juraiz pun, ya, datang melihat anak tersebut.
kemudian beliau berkata, "Man abuka?" Siapa bapakmu? Ya, kalau kita raja mungkin udah dikemplang itu. Ini orang belaga lagi nih ya. Udah ini juga udah melakukan dosa maksiat juga masih pakai nanya-nanya. Emang bayi bisa bicara apa? Mungkin kalau kita seperti itu, ya. Qala, kemudian bayi tersebut mengatakan, "Ra'il bakar." Ya, ayahku adalah pengembala sapi yang suka berteduh di bawah tempat ibadah kamu, ya. Taib. Kemudian raja bertanya, "Faman ladzi basamta?" Ya, tadi saya lihat engkau tersenyum. Kenapa engkau tersenyum? Qala, "Amran araftuhu." Ada deh gitu. Ya, kalau kayak kita ada deh gitu kan. Adrakatni da'watu ummi tsumma akhbarahum. Ya, kamu tahu enggak? Saya tadi tersenyum mengingat doa ibu saya, dan ternyata doa ibu saya kejadian. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menceritakan kisahnya, ya. Qala al-Malik. Kemudian raja tersebut berkata, "Ana ja'alu sawma'atak?" Apakah engkau mau, wahai Juraiz, kita bangun tempat ibadahmu itu min zahabin, dari emas? Kan udah dihancurin tuh sama dia. Raja merasa bersalah gitu. Udah gitu dia lihat, dia bisa dia tanya bayinya, pakai ngomong lagi bayinya kan, Masya Allah, ya, wali ini kalau kayak kita sekarang kan. Wah, hebat ini wali nih. Kalau sekarang mah udah dicium-cium tangannya, udah disembah-sembah kalau sekarang. Ya, kalau sekarang wah ini alhamdulillahnya bukan sekarang ini. Ya, orang sekarang astagfirullahaladzim. Ya, kadang-kadang kita geli ya kalau lihat kelakuannya orang-orang seperti itu. Taib. Kemudian beliau mengatakan, "Apakah engkau mau tempat ibadahmu kita kita bangun dari emas?" Ya. Beliau mengatakan, "Lah, enggak usah wahai raja." Kalau kayak kita dalam hati, wah ini kesempatan ini, gue ketok aja sekalian rajanya ini. Kalau kayak ini misalnya nih, sekolah ini dirusak gitu. Gimana ini? Dibangun gak nih Abu Rifki? Enggak, pokoknya saya nggak mau terima. Yang tadinya 1 lantai harus 4 lantai ke atas, baru saya ridho. Saya maafin kalau enggak. Ini nanya, ini gimana nih? Apa urusannya sama rumah ibadah ini? Apakah dibangun pakai emas apa bagaimana? Ya, enggak usah. Kemudian beliau mengatakan, raja tersebut mengatakan, "Min fiddah." Ya, kalau gitu dari perak, ya. Kata dia, enggak usah. Gitu. Kemudian famana ja'aluha. Kalau begitu bagaimana kami harus menebus kesalahan kami? Ya, kemudian beliau mengatakan, "Rudduha kama kanat." Ya udah, saya cuma minta kembalikan seperti sedia kala. Ya udahlah, terbuat dari batu bata, udah begitu aja, nggak usah. Persis seperti sedia kala. Jadi Masya Allah. Ya, qala faman ladzi tabassamta. Ya, udah itu tadi ya. Nah, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Nah, tadi Juraiz itu dalam permasalahan, dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibunya mendoakan dia dengan keburukan. Ya, dalam keadaan dia tidak bermaksiat kepada Allah loh. Ya, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berbaik sangka. Oh, nanti setelah saya sholat, saya akan datangi ibu saya, kemudian saya akan jelaskan, kan seperti itu. Ya. Nah, beliau dalam kondisi beribadah. Maka pertanyaannya sekarang, kalau misalnya dalam posisi ibadah saja, doa keburukan orang tua kita kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi kalau bukan dalam perkara ibadah? Lalu kemudian ibu kita mendoakan kita dengan keburukan, maka hati-hati. Ya, maka hati-hati. Taib, maka di antara faedah hadis ini adalah, ya, hendaklah perkara wajib lebih didahulukan daripada perkara sunnah. Ya, saya tanya sama antum, beliau tadi melakukan sholat apa? Sholat sunnah. Sementara menjawab panggilan ibunya itu hukumnya apa? Ya, hukumnya wajib. Ya, maka yang mana didahulukan? Wajib dengan sunnah. Tentu saja kita harus mendahulukan yang wajib terlebih dahulu. Ya, barulah setelah itu kalau kita masih bisa melakukan, kita lakukan yang sunnah. Ya, contoh misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ubay bin Ka'ab." Suatu ketika Rasulullah keluar hendak menemui Ubay bin Ka'ab. Itu di dalam Masjid Nabawi. Ya, karena rumah Rasulullah SAW itu berbatasan dengan Masjid Nabawi. Ya, kan seperti itu. Bukan di dalam Masjid Nabawi, tapi berbatasan dengan Masjid Nabawi. Maka di sini Abu Hurairah mengatakan, "Anna Rasulullah SAW kharaja ala Ubay bin Ka'ab." Beliau keluar dalam rangka untuk menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Ubay, wahai Ubay." Jadi Rasulullah SAW memanggil Ubay bin Ka'ab. Taib, wa huwa yusalli.
Kata Abu Hurairah, sementara Ubay bin Ka'ab pada saat itu dalam keadaan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Ya, faltafata Ubay walam yujibuhu. Pada saat beliau lagi dalam kondisi sholat, beliau menengok, sempat menengok. Itu dalam kondisi sholat. Ya, sholat sunnah loh ya, bukan sholat wajib. Ya, beliau sempat menengok. Akan tetapi walam yujibuhu, beliau tidak menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan mikir, saya kan sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti melihat saya dong lagi dalam kondisi sholat, kan seperti itu. Wa shalla Ubay fa khaffafa tsumma sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun melanjutkan sholatnya. Lalu kemudian ya, beliau radhiyallahu taala anhu setelah itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ya, beliau memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Wa alaikassalam." Ya, kemudian Rasulullah bertanya, "Ma mana'aka ya Ubay an tujibani idza autuka?" Wahai Ubay, ya tadi apa yang menghalangi engkau? Apa yang mencegah engkau untuk tidak menjawab panggilanku kepadamu? Ya, ini pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay. Maka Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu fis shalah." Tadi saya dalam keadaan sholat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah mengatakan, "Oh, bagus. Ya udah enggak apa-apa kok," gitu. Ya. Apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Afalam tajid fima auhallahu ilayya an istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai Ubay, pernah nggak sih kamu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan aku ketika aku memanggil, kata Allah Subhanahu wa taala, istajibu lillah. Ya, apa namanya? Penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala walir rasul, dan penuhilah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum, apabila keduanya memanggil engkau lima yuhyikum, dalam perkara menghidupkan hati kamu, kan seperti itu. Qala, maka beliau mengatakan, "Bala, tentu saja wahai Rasulullah, saya pernah mendengarkan ayat tersebut." Ya, wala a'udu insyaallah, dan insyaallah wahai Rasulullah, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya ini. Ya, perhatikan. Ya, beliau dalam kondisi sholat sunnah. Ya, di satu sisi dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memenuhi seruan Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Ketika kita tidak memenuhi seruan Rasulullah, itu artinya kita berdosa, karena hukumnya wajib. Nah, beliau lagi dalam keadaan apa? Sholat sunnah. Maka seharusnya, idealnya pada saat itu yang beliau lakukan adalah batalkan salatnya, sholat sunnahnya, lalu kemudian memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu tidak memenuhi jawaban panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau melanjutkan salat sunnahnya. Ya, ini jadi nggak boleh. Jadi kita lihat, kalau ada dua perkara, kita diharapkan pada dua perkara. Yang satu wajib, yang satu sunnah, maka jangan ragu tinggalkan yang sunnah. Meskipun di mata antum sunnah tersebut sangat luar biasa. Ya, akan tetapi kalau dihadapkan dengan kewajiban, tinggalkan sunnah tersebut, penuhi kewajiban ya tersebut terlebih dahulu. Ya, jadi jangan mentang-mentang karena ini masya Allah luar biasa apa segala macam, akhirnya sunnah dulu yang kita kedepankan daripada yang wajib. Ya, jadi di sini perlu pembahasan yang luas tentang mendahulukan yang wajib dengan yang sunnah, karena banyak nanti contoh-contoh kasusnya. Nanti antum tinggal kembangkan. Taib, kemudian diantara contohnya. Ya, antum pernah dengarkan nggak? Ada ulama yang namanya Haywa bin Syurai. Ya, ulama besar Haywa bin Syurai rahimahullah taala. Nah, beliau itu pengikutnya, jamaahnya, muridnya banyak. Itu beliau kalau ngadain kajian, kalau kayak kita sekarang, ya, itu yang hadir ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Ketika beliau mengadakan majelis ilmu, hadir di majelis ilmunya, orang datang dari berbagai penjuru negeri, datang mengambil faedah ilmu dari beliau rahimahullah taala. Nah, Haywa bin Syurai rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai seorang ibu. Ya, seorang ibu, tinggal ibunya. Akan tetapi mohon maaf, ibunya Haywa bin Syurai ini, mohon maaf, ini agak sedikit gila ya. Jadi ada akalnya tidak sempurna ya. Beliau itu gila, ya, ibunya gila. Yang suatu ketika Haywa rahimahullah ta'ala lagi memberikan kajian di tengah-tengah jamaahnya yang sangat banyak yang membludak, ya, tiba-tiba ibunya teriak dari luar. Ya, biasa kalau orang gila kan ya nggak lihat beli anaknya lagi kajian atau apa, dia nggak peduli. Ya namanya mohon maaf ya, otaknya udah konslet kan seperti itu. Dari luar dia teriak,
Ya, apa kata ibunya? Haywa, kamu pulang, itu ayam-ayam kasih makan. Ya, itu anak-anak ayam kasih makan gitu. Apa yang beliau lakukan? Ya, kalau kayak kita sekarang mungkin, apalagi jamaah ratusan ribu, malu dong. Besok masuk infotainment, repot urusannya kan. Oh mohon maaf ya, ini saya nggak kenal orang ini. Ini kayaknya orang gila ini. Atau mungkin dia akui, mohon maaf ibu saya, mohon maaf ya ada sedikit penyakit di otaknya gitu kan gitu. Mungkin kalau kita, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung menutup kitabnya. Ya, beliau tutup kitabnya, kemudian beliau mengatakan, mohon maaf, saya mengajarkan kalian hukumnya sunnah. Sementara berbakti kepada ibu saya hukumnya wajib. Udah sekian saja dulu. Saya hendak memenuhi panggilan ibu saya untuk melaksanakan perintah ibu saya. Beliau pun pulang seperti anak kecil memberi makan anak ayamnya. Subhanallah. Antum bisa nggak? Ana dan antum bisa nggak seperti itu terhadap ibu kita? Ini ibunya orang gila loh. Ya, ini ibunya orang gila. Kalau misalnya beliau beliau punya hujah sebenarnya di hadapan Allah. Ya Allah, nanti di hadapan Allah beliau punya hujah. Ya Allah, ibu saya ini kan gila. Ya, boleh jadi ibu saya mengucapkan itu dalam keadaan ya karena nggak sadar, kan seperti itu. Jadi saya lagi ngajarin orang banyak kok, ratusan ribu ini, masya Allah ini jamaah. Ya nanti kalau bubar gimana, susah lagi nanti kan gitu. Ya, beliau nggak peduli. Beliau tinggalkan jamaahnya, beliau tutup kitabnya. Setelah itu beliau pulang memenuhi panggilan ya dan perintah orang tuanya tersebut. Jadi masya Allah. Ya, jadi harus diperhatikan. Ya, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini adalah bagaimana caranya ya kalau misalnya kita dipertemukan dalam dua perkara, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka jangan ragu meninggalkan yang sunnah lalu kemudian tunaikan, kerjakan yang wajib itu terlebih dahulu. Udah adzan belum? Belum ya? Oh belum. Taib. Kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke bab yang ke-18. Ya, babu irdil islami alal ummin nasraniyah. Ya, bab mengajukan Islam atau menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani atau kepada ibu yang masih kafir, orang tua yang masih kafir, ya. Taib, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, ya, telah menceritakan kepada kami Abul Walid Hisham bin Abdul Malik qala. Beliau berkata, haddatsana Ikrimah bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar. Qala, beliau berkata, haddatsani ya Abu Katsirin As-Suhaimi. Ya, Abu Katsir As-Suhaimi telah menceritakan kepadaku. Qala, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul. Aku pernah mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, ma sami'a bi ahadun, tidaklah seorang pun ya Yahudiyun wala Nasraniyun, dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani yang pernah mendengarkan tentang aku, kata Rasulullah, illa ahabbani, kecuali pasti orang tersebut mencintai aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba. Adapun sesungguhnya pada saat itu, kata Abu Hurairah, ibuku kondisinya itu belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam, masih kafirah pada saat itu. Ya, aku pun menawarkan Islam, senantiasa aku menawarkan Islam kepada ibuku, fata'ba, dan ibuku enggan, tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau meninggalkan kekufurannya, ya, dan masuk kepada Islam, beliau enggak mau. Ya, fakultu laha, ya, maka udah azan ya. Taib, wallahu taala alam bisawab, azan dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib, mungkin dari akhwat kalau ada pertanyaan disiapkan aja dari sekarang. Naam, fadal, sambil nunggu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Bagaimana sikap kita misalkan ketika kasusnya sholat sunnah saja? Iya. Kan kita ada qadarullah tidak bisa ikut jamaah di masjid karena satu naikal, lalu sholat wajibnya di rumah saja. Naam. Ketika itu orang tua memanggil saya. Naam. Apakah yang dilakukan lanjutkan sholat atau orang tua? Salat wajib apa sunnah? Salat wajib nggak boleh. Salat wajib itu kita lagi dalam posisi nggak, mohon maaf, nggak gampang membatalkan yang namanya salat wajib, ya. Nggak boleh dibatalkan kecuali dalam kondisi yang betul-betul darurat, ya. Dan ketika orang tua kita memanggil kita dan kita salat wajib, maka kita tentu harus lebih mendahulukan salat wajib kita. Ini kasusnya kalau salat sunnah, ya. Kalau kasusnya sholat sunnah, maka kita tinggalkan, kita batalkan sholat sunnah kita. Adapun sholat wajib, tetap lanjutkan sholat wajib. Baru setelah itu, ya setelah sholat wajib, ya paling antum zikirnya astagfirullah, 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 temui orang tua. Kemudian jelaskan bahwa mohon maaf ibu, bapak tadi lagi sholat zuhur misalnya, sholat asar misalnya gitu, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi kalau untuk sholat wajib nggak boleh, tetap harus lanjut. Ini kasusnya kalau sholat sunnah. Ya, adapun sholat wajib harus tetap lanjut kecuali dalam kondisi darurat misalnya. Ya, ketika kita tidak batalkan sholat wajib kita tersebut, terancam nyawa ibu kita misalnya atau ayah kita, maka jelas kita boleh membatalkannya. Nah, masih ada satu lagi, nggak apa-apa. Yang kedua, tadi saya masih bingung kisahnya Jurayj yang diceritakan oleh Nabi. Nah,
di situ tadi disebutkan dia adalah seorang praktik pendeta. Terus melaksanakan sholat sunat. Nah, Itu saya masih bingung, Ustaz. Apakah dia Islam? taib. Ya. Mereka semua Islam. Ya. Mereka semua Islam. Semua agama Allah Subhanahu wa taala ya sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah Islam. Dan semua nabi dan rasul itu pasti diperintahkan untuk sholat. Ya, antum coba lihat dalam surah Maryam ada. Ya, antum coba lihat di situ semua Nabi Ismail diperintahkan sholat, semuanya diperintahkan sholat. Sholat ini adalah merupakan syariat, ya disyariatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan umat-umat terdahulu. Ya, contohnya Nabi Isa mengatakan, ya tadi inni Abdullah, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ataniyal kitab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kitab Al-Injil gitu kan seperti itu. Ya, ataniyal kitab wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan kepada aku untuk mendirikan salat. Ya, jadi perintah salat ini adalah merupakan perintah ya umat-umat terdahulu dan diperintahkan kepada Rasulullah dan umatnya. Allah taala alam bisawab. Jadi ada. Ya, jadi semua agama Islam. Ya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, antum bisa baca kisahnya ketika berhadapan dengan Ratu Bilqis ya. Beliau mengatakan ya bahwa mereka itu harus datang kepada aku, kata Nabi Sulaiman, dalam keadaan muslimin. Ya, dalam keadaan muslim, menyerahkan diri. Ya, jadi ini menandakan bahwa semua ya kita dan umat-umat terdahulu gitu kan seperti itu semuanya muslim. Ya, semuanya muslim. Artinya ketika mereka melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah muslim, mereka adalah agama mereka itu adalah agama Islam. Ya, seperti itu. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang pun Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang aku lalu kemudian mereka tidak beriman kepadaku, maka kanu ashaban nar. Mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Artinya mereka dulu di zamannya adalah muslim, ya di zamannya, dan mereka melakukan syariat-syariat nabi mereka masing-masing. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka mereka harus mengikut kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa pun kata Rasulullah, kalau beliau menemui aku maka dia pasti beriman kepadaku. Wallahu taala alam bissawab. Naam. Fadal. Disebutkan bahwasanya doa orang tua yang terkabulkan itu adalah doa buruk, Ustaz. Naam. Apakah doa baik tidak tentu terkabulkan? Terus seumpama si anak yang mendapatkan doa buruk tersebut sudah meminta maaf kepada kedua orang tuanya, apakah si anak wajib merasakan apa yang didoakan kejelekan itu oleh orang tua baru dia bisa terampuni dosanya? Taib. Wallahu taala alam bissawab. Kalau misalnya doa keburukan saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan doa kebaikan? Ya, ini prinsipnya. Ya. Jadi prinsipnya kalau doa keburukan saja, ya, kalau doa keburukan saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya bagaimana lagi dengan doa kebaikan? Maka tentu lebih lagi kalau orang tua kita mendoakan kepada kita kebaikan. Coba lihat, perhatikan anak-anak yang sukses. Ya, tentu saja dengan kesuksesan yang sesungguhnya, bukan kesuksesan semu. Perhatikan, ya di belakang mereka itu pasti ada ibu-ibu yang hebat luar biasa yang senantiasa mendoakan anaknya tersebut. Ya, maka kita di sini sebagai orang tua atau mungkin calon orang tua, ingat baik-baik. Ya, doakan selalu yang baik-baik buat anak kita. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kan seperti itu. Taib. Kemudian berkenaan dengan masalah dulu misalnya kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Lalu kemudian di belakang hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya karena kalau misalnya ibu kita masih hidup atau orang tua kita masih hidup nih, ya, maka tentu saja ya agar supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga meminta maaf kepada ibu kita. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat dari dosanya kaman la dzambalahu, seolah-olah dia tidak punya dosa lagi. Artinya kalau kita sudah bertaubat dan sudah minta maaf kepada ibu kita, ya sudah. Ya,
Allah, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Maha penerima taubat. Karena Allah menerima taubat kita, kita bertaubat, maka kita pun berhak untuk tidak mendapatkan ya azab karena kedurhakaan kita tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, ya di akhir-akhir surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, kemudian dia beriman, wa amila amalan sholiha, kemudian dia melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka dengan apa? Dengan hasanat. Ya, orang-orang kafir misalnya di dulunya dia kafir, ya. Dulunya dia pelaku maksiat. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua keburukan-keburukannya masa lalu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memerintahkan kepada kita wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya selalu ini rumusnya. Ya, jadi kalau misalnya atbi sayyiatil hasanah, ikuti perbuatan buruk yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan tamhuha, maka niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita. Termasuk diantaranya, ya kalau dulu kita sering songong, kurang ajar, durhaka kepada orang tua kita, maka ketika kita sudah menyadari itu, maka seringlah berbuat baik kepada ibu kita. Kita ingat dulu bahwa di momen-momen dulu, saya ingat dulu jam sekian ini saya pernah membuat orang tua saya menangis. Oh enggak, saya mau sekarang bikin orang tua saya tertawa, bahagia dan lain sebagainya. Jadi ikuti dengan yang seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, baik. Ada lagi? Nah, fadal. Terkait sholat wajib tidak bisa melakukan secara ini ya, secara memang juga ada. Iya. Terus kalau bagaimana jika orang tua, mohon maaf ya, agak takut gitu kan, dia takut di rumah sendiri gitu. Orang tua sendiri di rumah, kita menemaninya. Sementara azan udah datang nih, kita kan sholat masjid gitu, dan sholat masjid, udah sholatnya di sini aja gitu kan. Kita udah jelasin sampai pengen gimana kita agak mau nangis, terus kita sholat itu gimana, pilih sholat di masjid atau di rumah gitu. Ketakutan orang tua. Di antara uzur agar supaya kita tidak melaksanakan sholat wajib, di antaranya ketakutan. Ya, baik itu berhubungan kita yang takut, saya mestinya takut nih. Aduh, ini gelap nih. Jangan-jangan ada ular, jangan-jangan ada begal, jangan-jangan ada penjahat. Boleh uzur, kita sholat di rumah. Demikian pula kalau ibu kita misalnya, orang tua kita cuma berdua-dua udah sepuh gitu kan, kemudian takut, nak jangan nak di sini aja gitu kan, seperti itu. Insyaallah itu uzur. Ya, insyaallah itu tidak masalah kita sholat di di rumah pada saat itu. Ya, akan tetapi ya jangan sampai terus menerus begitu. Jadi kondisikanlah. Ya, kalau sekali dua kali ibu kita ketakutan misalnya, insyaallah itu tidak masalah. Itu masuk dalam perkara uzur. Insyaallah itu tidak masalah. Allah Ta'ala alam bisawab. Naam. Ahwat, udah ya? Khalas? Maafi soal. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keliru, apa yang salah dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,